Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla aw azilla aw tuzalla aw adhlima aw yuzlama ajhala aw yujhala alayya. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Zoom meeting ini dalam rangka mengkaji bersama-sama ya agama kita ini ya untuk kemudian memperkuat insya Allah setiap ibadah yang kita lakukan dan juga menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Tusalli. Sekarang kita membahas tentang tingkatan niat ya, masih bab niat. Ada tingkatan niat ya. Jadi niat itu sebagaimana di awal dipahami adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan amalnya, bersamaan dengan apa yang dikerjakannya. Bi fi'lihi. Nah, ternyata niat itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. An-niyatu salasu darajat. Jadi niat itu ada tingkatan. Al-ma'na anna niyata bihasabi aqsami sholati al-fardi wa nafli al-muqayyadi bil waqti aw sababi wa naflu al-mutlaqa salasu maratib. Maknanya adalah bahwa tingkatan niat itu sesuai dengan ragam sholatnya. Ya, ada yang sholat fardu al-fardi, ada sholat nafilah, ya, an-nafil itu nafilah sunnah, al-muqayyad bil waqti yang terikat dengan waktu atau sabab awis sabab. Kemudian yang ketiga an-naflu al-mutlaq. Jadi salat sunnah mutlak. Jadi salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu ataupun tidak terikat dengan sebab. Nah, tiga tingkatan ini memiliki niat yang berbeda. Untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan. Yang pertama misalkan niat salat fardu, ya. In kanati sholatu fardan wajib qasdul fi'li wa ta'yinu wa fardiyah. Apabila kita hendak sholat fardu, maka wajib kita qasdul fi'li. Wajib menyengaja, harus ada niat menyengaja, ya. Jadi niat menyengaja melakukan pertama qasdul fi'li. Kemudian yang kedua wa ta'yin. Ta'yin itu menyebutkan nama sholatnya. Wal fardiyah, yang ketiga menyebutkan kefarduan. Ya, jadi maksudnya jika sholat fardu, baik karena nazar, atau fardu kifayah, atau mengqadha sholat fardu yang terlewat, atau mengulang sholat fardu, maka wajib pertama sengaja melakukan. Ada kalimat yang menyatakan sengaja melakukan sholat. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu cukup diwakili dengan usolli. Ya, usolli itu saya menyengaja sholat. Usolli. Ya, bahasa Arabnya usolli. Yang kedua menyebutkan nama sholatnya. Apakah sholat subuh, sholat duhur, gitu ya. Karena sholat duhur dan sholat isya, atau sholat duhur, isya, dan asar itu sama-sama 4 rakaat. Yang membedakannya adalah niatnya. Gitu. Nah, begitupun sholat asar atau sholat subuh 2 rakaat, ya, itu mungkin sama dengan sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Tapi yang membedakan derajat pahalanya mana yang lebih tinggi, apakah sholat subuh atau sholat qabliyah subuh, itu adalah niatnya. Nah, makanya menyebutkan atau menta'yin ya jenis sholat itu penting sekali. Sholat apa dia? Ya, yang pertama. Yang kedua, sholat itu kan diwajibkan sholat, itu kan di waktunya masing-masing. Kita nggak bisa melaksanakan sholat subuh di waktu isya. Kita juga nggak bisa melaksanakan isya di waktu zuhur. Ya, kenapa? Karena masing-masing sholat ada waktunya. Ada waktu mulai, ada waktu akhirnya. Gitu. Maka menyebutkan nama sholat itu sangat penting dan harus ada pada niat.
Ya, jika tidak, sebagian ulama menyatakan tidak sah sholatnya karena niatnya tidak jelas. Ya. Nah, jadi usolli fardhu misalkan ya, subhi. Nah, yang ketiga kefarduannya. Nah, jadi kefarduannya juga harus disebutkan dalam niat. Ya. Jadi tadi ya membedakan sholat subuh 2 rakaat dengan sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu sama-sama 2 rakaat. Mungkin bacaannya juga sama, tapi yang membedakan itu niatnya. Maka sholat subuh tentu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat qobliyah subuh. Kenapa lebih besar? Karena sholat subuh itu fardu hukumnya. Sedangkan sholat sunnah qobliyah itu hukumnya sunnah. Gitu. Ya, maka apa yang membedakan pahala di sini? Niat. Ya, niat menunaikan sholat subuh fardu. Ya, yusolli fardhu subhi. Gitu. Nah, ini yang pertama ya. Jadi menunaikan sholat fardu pun ada 3 ya yang harus dimunculkan ketika kita niat. Yang pertama adalah usolli, yang kedua adalah fardhu, yang ketiga adalah as-subhi atau jenis sholatnya. Usolli fardhu subhi. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatan niat yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dzata sababin wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Ya, sedangkan apabila sholat itu sholat sunnah yang terbatas waktu, muakkad, ya, seperti sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, sholat rawatib itu kan mengikuti waktu. Ya, qobliyah subuh ya dikerjakan di qobliyah subuh. Ya, ba'diyah zuhur ya dikerjakan setelah sholat zuhur. Tidak bisa kita melakukan sholat ba'diyah zuhur di habis asar. Ya, kan ba'diyah Ustaz. Asar juga kan ba'diyah zuhur. Tetap tidak bisa. Harus beriringan dengan sholat fardu. Ya, jadi sholat sunnah rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu. Maka di waktu itulah hukum berlakunya sholat sunnah. Atau sholat yang memiliki sebab, ya sebab misalkan sholat istisqa, ya sholat meminta hujan. Sebabnya apa? Karena mungkin kekeringan. Atau sholat sholat Idul Adha, Idul Fitri, karena ada sebab datangnya 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah. Nah, untuk sholat sunnah yang muakkad, yang terikat waktunya, maka harus ada kalimat yang menyengaja sholat tadi. Ya, jadi menyengaja sholat. Ya. Jadi usolinya juga tetap ada. Yang kedua menyebutkan nama sholatnya. Misalkan qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur ya usolli sunatan qobliyah zuhri atau usolli sunatan ba'diyah zuhur. Nah, atau usolli sunatal idul fitri, usolli sunatal idul adha. Nah, jadi eh, walaupun ya tidak perlu ada istilah sholat sunnahnya. Jadi usolli qobliyah zuhur misalkan. Usolli ba'diyah zuhur juga cukup. Ya, tidak perlu mentakyin seperti sholat fardu tadi. Tidak perlu mentakyin seperti sholat fardu yang tadi. Ya. Walaupun tetap disunahkan, kita menyebutkan takyin apakah sholat sunnah atau sholat fardu. Misalnya sholli sunnata idul adha. Ya. Sekali lagi niat-niat yang tadi saya ucapkan itu disampaikan lewat hati ya. Karena niat itu ada di bukan diri di lisan. Lisan itu tadi kita bahas tentang kenapa ada ulama yang harus mengiringi niat dalam hati dengan lisan. Ya, ya. Jadi gitu. Untuk tingkatan kedua, niat sholat sunnah yang terikat waktu. Ya, terikat waktu. Ya. Atau sebab. Yang ketiga, tingkatan niat yang ketiga adalah apa? Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Kalau niat sholat sunnah yang mutlak, maka cukup qasdul fi'li saja, usoli saja. Ya. Maknanya anna sholata in kanat naflan mutlaqat ai laisa muaqqatan wala dzata sababin wajib qasdu fi'liha faqat. Kalau sholat sunnah itu tidak terikat dengan waktu, kemudian juga tidak ada sebab yang menyebabkan dia sholat sunnah, sholat mutlak saja, maka niatnya cukup usolli saja. Niat saya sholat, menyengaja sholat. Ya usolli sunnatan misalkan. Usolli rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ini sholat sunnah mutlak. Jadi yakni tidak dibatasi oleh waktu, juga bukan sholat sunnah yang memiliki sebab. Maka hanya wajib menyengaja melakukan sholat. Ya. Nah,
Lebih jelasnya secara teknis ya untuk lafaznya, untuk yang niat angkatan tingkatan yang pertama itu bisa kalimatnya usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri itu ya dalam bahasa Arab. Kalau untuk yang tingkatan kedua tadi sholat sunnah yang terbatas gitu, maka cukup usolli usolli sunnata dhuhri, usolli sunnatal wudu'i, walaupun bisa saja tanpa kalimat sunnah, misalkan usolli qabliyah dhuhri, usolli ba'diyah zuhri, atau usallil wudu'i, usallil wudu'a. Tapi memang disunahkan disebutkan sunnah. Nah, yang ketiga itu cukup usolli saja. Usolli rakaataini lillahi ta'ala. Itu salat sunnah mutlak. Ya. Kapan salat sunnah mutlak itu dilakukan? Biasanya ketika kita ke masjid ya. Misalkan sudah salat sunnah tahiyatul masjid misalkan. Terus sudah salat sunnah wudhu misalkan ya, udah beres tuh ya, masih pengen sholat, ya udah sholat sunnah mutlak aja selama dilakukan di masjid. Jadi sholat sunnah mutlak itu menurut beberapa ulama hanya bisa berlaku di masjid saja ya. Kalau di luar rumah ada yang membolehkan ya, karena mutlak kan tidak dibatasi dimanapun ya, selama tempatnya masih bisa digunakan untuk sholat. Jadi bisa di mana saja sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Tab itu tingkatan-tingkatan niat. Kemudian catatan dari bab niat ini, catatan yang pertama adalah tentang kebersamaan niat dan takbiratul ihram. Nah, ini sebutkan beberapa pendapatnya. Waqtara Imamul Haramain Al-Ghazali bil Basit ghairihi annahu la yajibu tadqiqul madhkur fi tahqiqi muqaranatin niyyah wa annahu takfil muqaranatul urfiyah al-amiyah bihaitsu yu'addu mustahdiran bi salatihi ghairu ghafilin anha iqtada'an bil awwalina fi tasamuhihim bidzalika wa hadha alladhi ikhtarahu huwal mukhtar. Jadi Imam Al-Haramain Al-Juwaini tadi dan murid-murid beliau yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Basit dan kitab lainnya seperti kitab lainnya yang telah memilih pendapat tidak wajib mendetailkan permasalahan niat dengan takbir. Bahwa sudah cukup adanya kebersamaan secara umum sekiranya orang yang sholat dinilai telah mengingat sholatnya dan tidak melupakannya. Nah, hal ini mengikuti ulama terdahulu yang bersikap toleran dalam persoalan ini. Nah, pendapat ini yang terpilih. Jadi tentang kebersamaan niat takbiratul ihram itu kan diserahkan ke ulama. Ya. Diserahkan ke pandangan ulama karena para ulama pun melihat praktek Nabi beda-beda. Ada yang niat dulu praktek niatnya tidak kelihatan. Nabi itu tidak kelihatan tuh apakah niatnya itu sebelum takbir, apakah ketika takbir barengan gitu ya, atau setelah takbir. Tidak dijelaskan secara qaul dan juga secara fi'al. Ya. Para sahabat makanya nggak tahu juga itu Nabi itu niatnya di mana ya? Sebelum takbir kah? Atau setelah takbir kah? Atau berbarengan dengan takbir. Udah ganti. Ini nih kalau mau ini. Nah, diisi lagi aja kalau mau. Ini kapan? Udah lama. Ya, avannya ada yang suka bersih-bersih. Ya, jadi begitu. Ya, jadi tidak usah khawatir mau berbarengan dengan ihram sah. Ya. Mau sebelum takbir atau ihram juga sah, atau setelah takbir atau ihram juga sah. Ya, dalilnya apa sudah dibahas kemarin ya. Silakan cek lagi di rekaman kajian sebelumnya. Kemudian tentang melafazkan niat atau lafuz bin niyah. Nah, memang para ulama mazhab Imam Syafi'i ya itu membolehkan melafazkan niat dengan tujuan untuk membantu kemantapan hati. Nah, salahnya masyarakat itu mereka niatnya di lisan. Itu. Jadi mungkin karena ajaran sebelumnya gurunya mengajarkan usolli fardhu subhi gitu ya. Sehingga pas sholat itu ya dilafazkan niat itu. Dalam hati nggak tahu niat apa enggak. Nah, padahal yang lebih tepat itu kan niat itu tetap dalam hati. Lafaz itu hanya membantu menguatkan. Ya, sebagaimana dalam kitab Fathul Muin misalkan wasunnatun bimanwiyin qabla takbiri yusa'ida lisanul qalb gitu.
disunahkan mengucapkan niat sebelum takbir agar lidah itu membantu memantapkan hati. Nah, jadi apa namanya, melafadzkan niat usolli fardhu itu tujuannya untuk memantapkan hati. Ustaz, saya emang nggak perlu dilafazkan, sudah mantap ya sudah, nggak apa-apa. Ya, nggak usah dipermasalahkan. Mau melafazkan mau tidak, kayak ya nggak apa-apa. Yang salah itu yang tidak niat, itu yang salah. Ya. Yang penting walaupun dia melafazkan, hatinya yang niat. Yang lafaznya menguatkan saja. Kalaupun tidak dilafazkan langsung niat dalam hati yang membuat. Nah, atas dasar ini melafazkan niat dengan lisan yang diucapkan sebelum takbiratul ihram, apabila hal ini dianggap dapat membantu kemantapan hati, maka dibolehkan dan dibenarkan. Ya, jadi kalau memang betul-betul membantu memfokuskan hati ini, maka boleh. Ya. Tapi kalau misalkan melafazkan niat bisa mengganggu kemantapan hatinya sendiri atau mengganggu niat kanan kiri jamaah yang lain, maka sebaiknya tidak dilakukan. Gitu. Nah, ini ya. Makanya memang melafazkan itu tidak wajib juga. Itu hanya apa? Kalau memang kita perlu menguatkan hati. Kalaupun malah mengganggu teman sebelah kita, kan kadang-kadang kita niat lafaz itu kencang itu. Sholli fardhu. Allah mengganggu sebelah. Ini kalau sekali yang nggak husu, sholli fardhu lagi kan sampai berkali-kali itu sholli fardhu. Oh, aduh, sholli fardhu, sholli, aduh, nggak beres. Nah, daripada begitu mending nggak usah dilafazkan karena mengganggu jemaah yang lain. Kemudian yang kedua itu diulang-ulang berarti tidak memantapkan hatinya dirinya. Taib. Itu dia terkait dengan masalah niat ya, seputar mengangkat apa nama tingkatan niat dan juga mengangkat tangan atau bersamaan atau tidakkah dengan takbiratul ihram. Jadi boleh sebelum takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram. Mana saja yang paling mudah. Kemudian bab kelima, sunnah-sunnah ketika berdiri. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bab berikutnya tentang sunnah-sunnah apa sih yang bisa kita lakukan ketika sholat. Sunnah itu berarti kan kalaupun ditinggalkan tidak membatalkan sholat, ya hanya tidak mendapatkan pahala sunnahnya saja. Tapi alangkah baiknya ketika sholat kita tunaikan semua kesunahannya, ya biar sempurna. Yang pertama adalah kesunahan orang sholat sedang berdiri. Yang pertama menundukkan kepala dengan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Dia tidak boleh mata ini melihat ke atas mendongak atau lurus melihat punggung imam atau makmum yang lain. Yang mending kalau punggungnya tulisannya polos, kaosnya atau bajunya polos. Nah bahaya kalau di belakangnya itu kaosnya itu ada tulisannya kecil-kecil dan banyak lagi. Nah itu bisa dibaca sama dia nanti. Nah ini bisa mengganggu sholat. Maka tidak boleh melihat ke depan, ya, ke makmum yang di depan. Maka fokus lihat ke bawah. Ya. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang meriwayatkan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila syama'i fanazalat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Sesungguhnya Rasulullah biasanya ketika mengerjakan salat mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian turun malaikat asyar. Wasyarakallahu. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila samai fanazalat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un fata'ta'a ra'sahu. Nah, jadi Rasulullah biasanya ketika mengerjakan sholat itu mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian turunlah ayat itu tuh. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka beliau lalu menundukkan kepalanya. Maka kemudian Rasulullah menundukkan kepalanya setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan kita ke tempat sujud ya, bukan ke atas. Maka yang kedua, kesunahan yang kedua tidak mengangkat pandangan mata ke atas. Ya, ke atas melamun gitu ya enggak boleh. Justru disunahkan melihat ke tempat sujud kita. Jadi pandangan kita mata ini melihat ke tempat sujud dua-duanya. Ya. Bukan melihat kanan kiri. Tapi ke tempat sujud. Ini sebagaimana hadis Nabi dari Jabir bin Samurah. Rasulullah bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum la sama'i fi sholati aw la tadji'u ilaihim. Ya. Sungguh orang-orang itu mau berhenti mengangkat
pandangan mereka ke langit eh, ketika sholat fardu, ya. Jadi sungguh orang-orang itu mau berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat atau pandangan mereka tidak dapat kembali lagi kepada mereka. Nah, jadi tidak boleh mata kita melihat ke atas. Yang ketiga, tidak melihat sesuatu yang dapat melupakan, mengecohkan dan mengacaukan kehusuan. Ya, jadi tidak boleh melihat, misalkan sebagaimana hadis Nabi, misalkan dari Anas bin Malik, karena kiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam abmiti anna qiramaki hadza fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaihi amiti nasan. Amiti nasan. Maksudnya singkirkanlah, ya, anna dariku kiromaki, kain tipis milikmu, hadza fa innahu, karena kain tipis ini la tazalu tusawiruhu, ya, sebab gambar-gambarnya selalu hadir ta'ridu fi sholati, dalam sholatnya. Maka mungkin gambar-gambar kaos, ya, bagi santri misalkan, ya, atau apa, yang mengganggu pandangan makmum di belakang, ya, ataupun mungkin pandangan kita sendiri. Apalagi sekarang misalnya zaman lagi musim pemilu partai, ya, nanti ada kaos partai. Ya, jangan dipakai kaos partainya, ya. Nah, itu bisa menghilang. Ini kain tipis saja ini diminta disingkirkan sama Rasulullah. Kenapa? Karena ada gambar-gambar yang mungkin kecil yang hadir dalam sholat, kebawa dalam sholat, kebayang-bayang. Nah, ini gimana ceritanya kalau kita sholat, ya, sajadahnya gambarnya gambar bagus gitu. Namanya bagusnya sajadah itu sajadah polos aja. Kalau ada motif-motif masjid, motif-motif Ka'bah, itu kan jadi kebayang nanti. Ya, kebayang, ya, ketika kita sujud atau ketika kita ruku terutama kelihatan, ya. Kemudian yang keempat, ya, sunnah-sunnah sholat, sunnah berdiri ke tempat adalah merenggangkan kaki. Ya, jadi anak Abdullah ra'a rajulan yusalli qad saffa baina qadamaihi fa qala khalafa sunnata walau rawaha bainahuma kana afdal. Jadi kata Abu Ubaidah, ya, sesungguhnya Abdullah melihat seorang laki-laki sedang salat sambil merapatkan kakinya. Ya, maka Abdullah berkata, dia telah menyalahi sunnah. Jikalau dia meregangkan kaki, maka itu haram. Iya, makanya sholat itu kaki kita diregangkan. Diregangkan itu maksudnya dengan posisi ke atas, ya. Tetap posisinya lurus gitu. Jadi tidak bengkok, ya. Coba saya tunjukkan gambarnya, ya. Kang Ihsan bisa share screen, ya? Ya, silakan. Oh iya. Nah, ini saya share juga di grup, ya. Nah, itu posisinya yang betul itu yang ini. Nah, ini, ya. Kita putar. Gimana muternya? Nah, terlihat nggak?
Udah ya. Nah, ini yang begini tidak benar yang ini nih. Ya. Jadi yang ini tidak betul. Ya, tapi ini lurus, kaki itu lurus ke arah kiblat. Ya. Jadi tidak ke samping, apalagi misalkan kakinya terbuka begini, terus kakinya ke samping lagi. Ini menghabiskan tempat ini. Maka yang betul itu ya cukup kita regangkan kaki selebar bahu, ya. Kemudian kakinya lurus ke depan. Nah, ini nanti akan memudahkan kita untuk rapat dengan makmum yang lain, gitu. Karena hadis lain itu kan merapatkan saf itu kan menempelkan bahu atau pundak kanan, pundak kiri ke pundak sebelah-sebelahnya, kemudian menempelkan kaki-kaki kita nih yang sebelah sini. Nah, menempelkan ini ke sebelahnya. Gitu. Ya. Nah, jadi ini apa namanya meregangkan kaki. Ini sebagaimana hadis Rasulullah tadi ya. Anna Abdullah ra'a rajulan yusolli qad safa baina qadamaihi. Ya, jadi Abdullah melihat seorang laki-laki sedang salat sambil merapatkan kakinya. Merapatkan kakinya maksudnya seperti ini, ya. Kemudian faqala Abdullah wa khalafa sunnata. Nah, ini menyalahi sunnah yang ini, ya. Walau roha bainahuma kan afdal. Jikalau dia meregangkan kaki maka itu lebih utama. Nah, baik. Itu ya, paham insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, sunnah yang kelima memakai sarung atau celana dengan tidak menutupi mata kaki bagi laki-laki. Nah, ketika kita sholat, tidak boleh celana kita atau sarung kita atau gamis kita menutupi mata kaki bagi laki-laki ya. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Ya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man asbala izarahu fi sholatihi khuyala'a falaysa minallahi jalla dzikruhu fi hillin wala haramin." Ya. Jadi barang siapa yang menjuntaikan sarungnya, isbal itu menjuntaikan kaki ya, menjuntaikan sarungnya atau celananya di dalam sholat karena sombong, maka ia dalam pandangan Allah Maha Agung sebutannya ia tidak berada dalam posisi halal atau dalam kehormatan. Nah, jadi diharuskan ya celana kita, gamis kita atau sarung kita tidak menutupi mata kaki. Itu termasuk yang dicela. Bahkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah SAW bersabda, ya para sahabat Abi Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah SAW, izratul muslimi ila nisfi saq wala haraja aw la junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bain. Maka na asfala minal ka'bain fa huwa fin nari wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri berkata, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sarung seorang muslim itu sampai separuh betis dan tidak masalah antara separuh betis dan dua mata kaki. Adapun jika melebihi dua mata kaki, maka ia di neraka. Ya, barang siapa yang menjuntaikan sarungnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya. Nah, jadi ketika sholat, ya kainnya harus di atas mata kaki. Jadi tidak boleh sampai menutupi mata kaki. Kemudian masalah keenam tentang memejamkan mata. Apakah ini kita ketika saat boleh memejamkan mata atau malah membuka mata kita? Ya. Nah, memang ini ada beberapa pendapat. Ya, ada beberapa pendapat. Menurut Imam Abdari dari ulama Syafi'iyah dalam perbedaan niat itu beliau mengatakan orang yang sholat itu dimakruhkan memejamkan mata. Nah, jadi tidak boleh makruh hukumnya memejamkan mata ketika sholat. Ya, itu menurut pendapat Imam Abdari dari mazhab Syafi'i. Itu pun juga Imam At-Tahawi masih pengikut mazhab Syafi'i itu mengatakan makruh ya menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah, termasuk juga pendapat Imam Ats-Tsauri itu menyatakan bahwa kalau menurut Imam Tsauri orang-orang Yahudi memejamkan mata ketika beribadah. Gitu. Nah, jadi kita tidak boleh berarti ya kalau menurut pendapat yang pertama tidak boleh memejamkan mata ketika sholat hukumnya makruh. Ya. Nah, menurut Imam Al-Baihaqi, ya, kami meriwayatkan dari Mujahid.
dan Qatadah bahwa keduanya memakruhkan memejamkan mata dalam sholat karena memang ada penjelasan hadis tentang hal ini. Ya, jadi tetap memejamkan mata itu hukumnya makruh. Walaupun menurut Imam Malik mengatakan tidak apa-apa memejamkan mata. Menurut Imam Nawawi juga sama, tidak memejamkan mata tidak makruh bila dapat menghantarkan kepada kehusuan. Kalau menurut Imam An-Nawawi. Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim Az-Zauzi, yang membuka mata tidak mengurangi kehusuan, maka lebih utama membuka mata. Sedangkan apabila membuka mata mengganggu kehusuan karena ada pengganggu di depannya, maka menutup mata lebih utama. Ya, jadi ada beberapa pendapat ya. Jadi yang mengatakan mutlak hukumnya makruh, ada yang mengatakan tidak apa-apa, ada yang mengatakan jika bisa menghantarkan kepada kehusuan ya malah tidak apa-apa. Yang pendapat yang keempat malah berpendapat kalau membuka mata bisa mengurangi kehusuan, yang mending tutup. Tapi kalau menutup mata bisa mengurangi kehusuan, mending buka. Jadi intinya adalah mana di antara semua itu yang bisa menghantarkan kepada kehusuan. Jadi kesimpulannya kullun ala hasabi halihi. Masing-masing tergantung dengan kondisinya. Kalau kondisinya tidak perlu menutup mata, ya tidak usah tutup mata. Gitu. Tapi kalau kondisinya harus menutup mata, ya tutup mata. Bisa saja terjadi kan, misalkan kita sholat di tempat umum gitu ya, di lapangan, kemudian kita sholat, ya, tiba-tiba misalkan ada anak kecil, perempuan lari-lari, ya, kemudian dia membuka bajunya di hadapan kita, ya sudah tutup, karena ada gangguan yang bisa mengurangi kekhusyuan. Atau misalkan sholatnya lupa bawa sajadah, ya, kemudian dikasih koran, ya, korannya tuh ada gambar aneh itu ya di depan. Dibalikin juga sama, ada gambar aneh juga di bawah, semua adalah pokoknya. Nah, daripada tidak ada alas, gitu kan, khawatir kotor atau sebagainya, ya sudah tutup mata saja. Nah, jadi tergantung sikon, boleh nutup mata ataupun tidak. Nah, itu kesimpulan dari penulis kitab Hifatus Sholih. Yang ketujuh, berdoa sebelum takbiratul ihram. Ya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati faridatan wa la tatawuan illa syahira yadayhi ila samai yad'u thumma yukabbiru ba'du." Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah kecuali beliau mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa. Kemudian bertakbir setelah itu. Nah, jadi boleh sunnah ya kita baca doa sebelum takbiratul ihram. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya, jadi doanya Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Ya. Atau yang lebih panjang misalkan seperti ini ya. Ini Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, itu juga bisa ya. Jadi boleh kita berdoa sebelum mengangkat tangan atau takbiratul ihram. Baik. Insyaallah ya. Cukup insyaallah, nanti kita lanjutkan dengan diskusi 5 menit lagi pukul 11. Jadi kesimpulannya untuk niat itu ada 3 tingkatan ya. Niat pertama adalah niat sholat fardu ya. Maka niat sholat fardu harus terbawa 3 hal. Yang pertama adalah menyengaja sholat usolli. Yang kedua menunjukkan kefarduannya, usolli fardho. Kemudian yang ketiga menunjukkan jenis sholatnya, subuh apa maghrib atau isya. Jadi usolli fardho subhi. Nah, itu minimal ya, ada 3 itu yang harus diucapkan ketika kita berniat. Ketika diucapkan, ketika kita niatkan gitu ya, harus ada 3 tadi ya, menyengaja, fardunya disebutkan, kemudian jenis sholatnya. Nah, yang kedua, tingkatan yang kedua adalah niat sholat nawafil, sholat sunnah yang terikat waktu. Maka ini ketika niat cukup 2 saja. Yang pertama qasdul fi'al, usolli. Yang kedua adalah menunjukkan jenis bukan jenis kesunahannya. Usolli menyebutkan ata'in ya. Menyebutkan jenis sholatnya. Usolli qabla zuhur atau usolli ba'da zuhur. Walaupun boleh juga ditambahkan sunnah. Usolli sunnatan
sunat zuhur, sunat qobliyah zuhur itu boleh. Ya, tapi kalau pengen yang singkat ya usolli qobliyah zuhur. Usolli duha misalkan, usolli tahajud. Itu bisa diniatkan seperti itu. Nah, sedangkan sunnah-sunnah dalam ketika berdiri ada 7 tadi ya. Sunnah-sunnah ketika berdiri ada 7. Pertama tadi tidak menundukkan kepala, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kemudian tidak mengangkat pandangan ke atas. Yang ketiga tidak melihat sesuatu yang dapat melupakan, mengecohkan atau mengacaukan kehusuan sholat. Merenggangkan kaki. Yang kelima memakai sarung atau celana tidak boleh di bawah mata kaki atau menutupi mata kaki bagi laki-laki. Kemudian 6 masalah memejamkan mata. Itu makruh hukumnya memejamkan mata. Walaupun di akhirnya disimpulkan tergantung kondisi. Terakhir adalah berdoa sebelum takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pekan depan kita bahas tentang bab 6 ya, takbir dan mengangkat kedua tangan. Nah, ini juga seru ya. Menarik, di manakah angkat tangannya? Apakah di dada, di kepala, di leher, atau di telinga ya? Nah, itu bagaimana? Mana yang lebih tepat? Baik, barakallahu fikum. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi pada siang hari ini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan boleh ketik atau apa namanya, karena sudah sampai di sesi tanya jawab. Silakan. Ini bab niat ini penting ya, karena sholat itu kan innamal amalu binniyat ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, hadis ini menurut para ulama, innamal a'malu, al-a'malu di sini bukan semua amal ya, tetapi al-a'mal yang berkaitan dengan masalah ibadah ya. Karena hijrah itu kan ibadah, itu bagian daripada ibadah hijrah itu. Jadi perlu ada niat gitu ya. Kan itu hadis itu berkaitan dengan hijrah ya, hijrah sahabat Nabi kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Ada apa namanya, suami putrinya Nabi sendiri ya, yang ketika hijrah itu niatnya bukan karena Allah, malah sebelumnya belum masuk Islam. Baru kemudian dia masuk Islam ya, dan bertemu dengan putri Nabi, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Nah, makanya kemudian diluruskan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu tergantung niatnya. Al-amal ini maksudnya amal ibadah ya, amal ibadah yang khusus, bukan ibadah yang umum. Ya, amal ibadah yang khusus ini perlu niat seperti sholat, zakat, puasa, haji ya. Itu perlu niat. Nah, tapi kalau muamalah itu bukan niat yang dilihat, tapi akadnya. Yang dilihat dalam muamalah itu akadnya, bukan niatnya. Karena tidak diterima amal seseorang apabila dia niatnya benar tapi akadnya batil. Misalkan gini, ya. Saya kan memberi pinjaman dia itu membantu niat saya. Niat saya membantu walaupun di situ ada ribanya. Ah, tetap yang dilihat itu akad ribanya. Walaupun niatnya ikhlas karena Allah gitu ya. Bukan karena yang lain, tapi caranya itu tetap haram, gitu. Maka tidak bisa. Maka untuk muamalah itu tidak bisa dilihat dari sisi niat, tetapi harus dari sisi akad yang terjadi di antara kedua belah pihak. Ya, itulah pengertian dari kalimat innamal a'malu binniyat. Ya, baik. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Langsung kuis kayaknya. Nah, Ya, silakan. oke, sebutkan 3 tingkatan niat. Nah, siapa yang nyatet nih? Bisa langsung ada. 3 tingkatan niat. Silakan Mbak Nida. Sudah open mic itu? Suaranya belum kedengaran. Ayo, Mbak Nida.
Bukan Rahmanida. Beda nggak Rahmanida sama Nida Adina? Beda apa sama? Sama. Oh sama. Ayo silakan Mbak Rahmadida. Apa jawabannya? 3 tingkatan niat. Ya sunnah muakkad, ya muakkad udah sunnah mutlak sama niat sholat fardu. Betul ya. Jadi tingkatan pertama niat sholat fardu, tingkatan kedua niat sholat sunnah muakkad, ya yang terikat. Dan yang ketiga sholat sunnah mutlak. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Satu lagi mungkin silakan. Saya satu lagi. Satu lagi. Eh, apa hukum memejamkan mata ketika sholat? Makruh Ustaz. Makruh. Iya, sahih. Barakallahu fiik. Syukran, jazakumullah khair. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih sudah hadir. Saya serahkan kepada Aisyah kembali. Tafadhal. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya dan juga pertanyaannya, dan barakallahu fikum yang mendapatkan semoga pertanyaan. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan alhamdulillah, alhamdulillah alamin, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.